Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Di halaman pertama, hadis yang pertama, An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'imin an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un, rawahu Muslim. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dari hadis ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah termasuk hadis ini berkaitan dengan memutuskan hubungan dengan orang atau saudara yang kafir atau Nasrani? Apakah termasuk juga memutuskan hubungan dengan saudara atau orang yang jelas-jelas memusuhi hanya karena ngaji di MTA? Kemudian memutuskan silaturahim itu contohnya seperti apa? Apa tidak termasuk mengunjungi sanak saudara karena jarak yang jauh? Apa ini juga termasuk memutus dan juga tidak pernah berkomunikasi atau kontak hubungan? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan hadis tersebut. Kamu baca lagi sekali lagi artinya itu. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Memutusi nek cara cah cilik ini jutaan. Mungkin juta, ngerti kan juta itu? Juta itu tidak mau, jadi tidak mau nyambung, putus, tidak mau ketemu pun tidak mau aruh-aruh. Nah, gitu maksudnya memutus. Mestinya persaudaraan itu disambung, nah ini diputus. Kalau menurut Quran ini orang yang memutus persaudaraan ini termasuk orang fasik. Ya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Ya. Ayat surat Al-Baqarah 27 ya dah. Itu orang fasik. Maka orang fasik tidak mungkin akan masuk surga orang fasik. Jadi memutusnya tidak mau nyambung. Jangankan kalau jauh, cedak aja, ketemu aja tidak mau negur. Lain dengan tidak, karena jauh, hubungan komunikasi juga kalau tidak perlu ya tidak, tapi bukan memutus. Komunikasi ya mau. Kalau tidak pernah ketemu bukan berarti tidak putus. Bukan berarti putus ya. Putus itu sekalipun ketemu tuh tidak nyambung. Nah, gampangnya kalau cah cilik jutaan ketemu selirikan wis kaya wong ora kenal gitu. Enggak mau tahu. Lewat ngomahe jinjit-jinjit gitu ya. Nah, itulah maksudnya memutus. Kalau tidak pernah ketemu, rumahnya jauh, bagaimana mau ketemu? Apa harus silaturahim? Kendis dulur yang kirian karena kamu di sini, apa tidak pernah ke sana terus memutus? Nah, kalau kerap-kerap kamu ke sana, ya punya dana kamu sekali terbang 5 juta itu, ya jadi yang dimaksud itu memutus itu memang juga memutus. Maka dalam hadis Nabi di situ juga ada dalam brosur ini, kalau ada orang yang memutus kamu, cara cah cilik juta kamu, sambungen sil mangkotoak, sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Waqti man haramak, berikan kepada orang yang tidak pernah mau memberi kepadamu, seolah-olah kalau dia punya barang memberikan kepadamu atau meminjamkan kepadamu itu haram, maka tidak pernah mau, wong haram. Nah, kalau ketemu orang semacam itu, kalau kamu punya sesuatu, berikan pada dia. Kalau punya sesuatu dipinjam oleh
ya dia membutuhkan, pinjamkan pada dia. Wa'fu aman dalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Kalau kita didolimi orang, maafkan. Itu ajaran Islam. Maka orang itu kalau mengamalkan Islam, dunia ini damai. Didolimi saja disuruh memaafkan. Nah tentu dirinya tak pernah akan berbuat dolim. Wong didolimi aja suruh memaafkan. Nah, dibalas suatu kejelekan, dibalas dengan kebaikan. Kalau kita diperbuat jelek atau orang lain berbuat jelek kepada kita, perintahnya Allah tuh idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau kamu diperlakukan jelek, balaslah dengan kebaikan. Nah, maka kalau semua orang itu mengamalkan Islam, dunia ini aman. Dan tidak ada orang mendolimi, yang didolimi aja terus balas baik. Apalagi kita berbuat dolim, tidak mungkin ya. Itu maksudnya. Apalagi? Masih di halaman pertama, hadis yang kedua. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullahu, rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahim bergantung di ars dan berkata, barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Pertanyaan, rahim bergantung di ars itu pengertiannya bagaimana Ustadz, dan bagaimana cara menyambungnya, dan kalau memutus, putus yang bagaimana? Ini mohon penjelasan. Kamu tidak paham Jawa ya tadi ya. Namanya silaturahim itu menyambung apa? Menyambung apa? Persaudaraan. Jadi Nabi itu menggambarkan seolah persaudaraan itu tergantung di aras sana, ya, di sisi Allah. Maka siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambungkannya. Siapa yang memutus dengan silaturahim, Allah akan memutuskannya. Ya, Allah, artinya perbuatan memutus silaturahim itu perbuatan yang dibenci Allah. Allah akan memutuskan. Tapi perbuatan menyambung silaturahim perbuatan yang cintai Allah. Maka kalau ada orang yang sedang putus silaturahim, ya, Nabi kita mengatakan yang menyambung dahulu itu yang lebih baik. Jadi ketegapannya tadi kalau ada orang jutaan tadi ya, siapa yang ngelurui lebih dhisik, lebih dahulu, itu yang lebih baik. Walaupun mungkin yang menegur lebih dahulu tadi terus dikatakan oleh yang ditegur tadi, masa betao juta aku, wong kowe kere kok ya. Nah, aku wong sugih buta apa karo kowe? Ya, mbok 7 tahun, malah 7 turunan lah, ora nyambung kae rapopo. Nah, itu yang dibenci Allah. Dibenci Allah. Tapi orang yang menyambung lebih dahulu, nah itu yang dicintai Allah. Itu orang yang baik, kata Allah, kata Nabi. Itu orang yang baik. Jadi orang yang jelek itu kalau jutaan ini betah-betahan. Ya. Tetapi kalau orang yang baik, kalau jutaan neng-nengan paling banter itu 3 hari. 3 hari sudah baik. Itu orang baik. Nah, ini kata betah-betahan nganti 7 turunan loh. Kok meneh, wah kowe dadi godhong aku ora nyuwek. Dadi banyu ora. Itu orang yang sangat jahat itu. Ya. Karena jahat. Apa salahnya orang dengan kamu? Kamisamu gedengmu kepati-pati, apa salahnya apa? Wong Allah aja yang memberikan segala sesuatu, memberi hidup, memberikan nikmat, apapun diberikan oleh Allah kepada manusia ini. Kalau manusia banyak berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah, dia minta ampun, bertobat, diterima. Diterima. Ya.
Nah kok kowe lagi hubungan karo tanggamu apik, pernah berjasa apa, kamu memberi apa kepada tetanggamu? Ya, dijalui ngapura wis entek ngapurane. Nah, itu orang jelek. Maka jangan kita kalau jutaan betah-betahan itu jangan kira kita bangga masa betah kowe ngeneng aku. Ketahuilah kamu itu orang jahat gitu. Orang jelek itu kalau neng-nengan betah-betahan. Tapi kalau orang yang baik, kalau dinengke orang menyambung, sil mangkotaak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Itu berarti orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasulullah. Tapi orang yang tidak mau disambung malah ngajak betah-betahan, nah itu orang yang maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah. Nah, orang maksiat pada Allah, orang maksiat pada Rasulullah itu berarti dia berbuat sesat yang sejauh-jauhnya. Apalagi halaman pertama masuk kedua. Qala Abdurrahman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah tabaraka wa ta'ala anallah anar rahman khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Rawahu Tirmidzi. Abdurrahman bin Auf berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku adalah Allah dan aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku ambilkan ia dari namaku. Maka barang siapa menyambungnya, aku pun menyambungnya pula. Dan barang siapa memutusnya, aku pun memutusnya pula. Yang ditanyakan pada hadis ini pada kalimat arti dari tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, aku menciptakan rahim dan aku ambilkan ia dari namaku. Ini mohon penjelasan. Tabaraka wa ta'ala tanya Allah yang maha apa itu? Maha suci, maha berkah dan maha tinggi. Maha tinggi. Tabaraka wa ta'ala. Ternyata itu apa? Hah? Apa lagi tadi? Yang aku menciptakan rahim dan aku ambilkan ia dari namaku. Ya. Rahim itu kasihnya kan. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih, maka ngasih lagi penyayang. Ya, jadi itu diambilkan dari namaku, nama Allah Asmaul Husna 99 itu antara lain kan Ar-Rahim. Maha penyayang kan. Maka siapa yang memutus kasih sayangnya satu sama lain, saling memutus, putuslah Allah, diputus oleh Allah. Siapa yang menyambung kasih sayang, Allah menyambungnya. Maka kasih sayang Allah itu jangan sampai diabaikan. Justru Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan, kamu tidak akan masuk surga, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Ya, ala atulukum ala sayin idza fa'altumuhu tahabbtum afsu salam bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu tidak disebut beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang itu sifatnya Allah kan. Apakah mau kamu saya tunjukkan suatu jalan, kalau itu kamu lakukan timbul rasa kasih sayang? Apa itu? Afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Maksudnya kamu sesama muslim itu satu sama lain supaya menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Maka kalau ketemu suruh ucap assalamualaikum, itu bukan berarti assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, wes bukan. Kamu mengucap assalamualaikum, tapi kamu tidak membuat selamat orang yang kamu ucapkan selamat tadi. Yang dijawab juga itu waalaikumsalam, dan kamu selamat, tapi perbuatannya tidak membuat selamat orang yang diucapi salam tadi. Maka Nabi kita mengatakan, sesama muslim itu haramun damuhu wa irduhu
wa maluhu. Sama muslim itu haram darahnya. Perkelahian sama muslim itu haram. Apalagi sampai ada yang mati karena berkelahi. Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Haram hukumnya. Haram kehormatannya. Hanya sesama muslim kok menginjak-injak kehormatan, menjatuhkan kehormatan saudara sesama muslim dengan menyebarluaskan aibnya, menginjak-injak, menghina. Lah itu haram. Wa maluhu, haram hartanya. Berbuat sesuatu yang merugikan harta orang muslim haram, satu sama lain haram. Dan ini sudah tidak dikenal oleh umat Islam pada umumnya, sudah tidak dikenal pada umumnya. Ya. Sampai Nabi mengatakan persaudaraan sama muslim itu seperti satu apa? Tubuh. Kalau anggota tubuh, sebagian anggota tubuh ada yang sakit, seluruh tubuh itu merasa sakit semua. Itu persaudaraan sama muslim. Harusnya orang Islam itu seperti itu. Sekarang pun juga sudah tidak dikenal. Bukan kok sakit dia ikut merasakan. Justru kalau ada orang Islam yang sehat pun dia malah bikin sakit. Bikin sakit. Orang Islam yang mempelajari, mengkaji Al-Quran digebuki, ya, dilempari batu, diusir. Itu bikin sakit apa merasakan sakit? Bikin sakit. Salahnya apa dengan kamu? Salahnya apa? Kok kamu gebuki sampai berlumuran darah, kamu lempari batu, ya, diusir, tidak boleh di tempat itu. Apa salahnya? Nah, ini orang jahat, begitu orang-orang jahat kalau kembali pada Nabi. Ada orang yang ngaji Quran, mempelajari Al-Quran, itu kata Nabi itu khairukum, sebaik-baik kamu. Siapa itu? Man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Jadi orang yang paling baik di antara kamu itu yang belajar dan mengajarkan Quran. Belajar dan mengajarkan Quran, harusnya itu wong itu dipandang yang paling baik oleh Nabi, harusnya dilindungi, dihormati, dijaga supaya ngajinya bisa tenang. Ya, jangan ada yang ganggu. Orang ini malah diganggu, diusir, tidak boleh ngaji di sini. Nah, jadi maka Islam itu tinggal namanya. Dikatakan di Rasul akan datang suatu saat Islam itu tinggal namanya. Ngakunya Islam, identitasnya Islam, tapi perilakunya bertentangan dengan Islam. Yang dicintai oleh Islam malah dibenci oleh dirinya. Ya. Malah manggil-manggil nama Allah, baca salawat Nabi untuk ngusir pengajian. Kan luar biasa deh. Ya, luar biasa. Nah, bagaimana? Nasihat-nasihat yang disarankan oleh Rasulullah seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Gambaran orang Islam itu seperti satu tubuh ini. Kalau tubuh manusia ini dipisah-pisahkan organ tubuhnya, ini disebut tubuh manusia. Itu kalau bersatunya organ-organ tubuh itu menjadi satu. Nah, Islam itu seperti itu sebenarnya kehendaki Rasulullah. Kepala, kaki, tangan, ya, hidung, seluruh anggota itu menyatu. Lah itu tubuh manusia. Tapi kalau sudah dipisah-pisahkan, tangannya sendiri sana, ya, kakinya disendirikan, kepalanya sendiri, itu bukan tubuh manusia lagi sudah. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun wujudnya masih tangan, kokok, besar, tapi pisah dari yang lain, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kok mau berbuat, gerak aja nggak bisa. Maka persaudaraan di jalan Rasulullah itu kan indah sekali. Itu tidak pernah dipikir oleh orang yang kadang-kadang mengaku dirinya Islam, tidak pernah berpikir seperti itu. Seperti bangunan, Rasulullah juga menggambarkan persaudaraan sesama muslim itu kalbunyan,
kalbunjanil marsus, seperti satu bangunan yang satu yasudu ba'dhum ba'dho. Sebagian anggota bangunan itu saling kuat menguatkan. Bapak jangan mengira ya, yang rupanya hitam yang untuk sandaran ini, jangan dikira itu dari satu bahan. Di situ ada semen, ada pasir, ada besi, ada air. Di antara yang lain itu yang paling penting yang mana? Semua penting. Kalau kamu merasa yang paling penting besi, ya sudah, pasirnya pisahke, batu merah pisahke, semennya pisahke, karek besi tok. Bisa tidak kamu nyanggap bangunan yang sebesar ini? Tidak bisa. Yang merasa penting besi atau bata atau pasir, nek airnya menggunakan lesi tok. Loh, kita kan sepele ta. Justru kamu tidak dibasahi dengan air, kamu tidak bisa merekat. Tidak bisa merekat, ditumpuk ambrol sudah. Maka semuanya penting. Gambaran Rasulullah ini, umat Islam itu satu sama lain seperti bangunan itu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau umat Islam sudah pisah-pisah, sekalipun besar jumlahnya, tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Tidak sekedar tidak punya kekuatan, bahkan perceraian. Maka Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Imran 103. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Berpegang teguhlah, ya, berpegang teguhlah kamu semuanya. Kamu di sini kamu siapa? Umat Islam. Umat Islam itu supaya berpegang teguh semuanya kepada agama Allah. Agama Allah itu agama apa? Islam. Kalau kamu mengaku Islam, maka kamu semua berpegang teguhlah kepada agama Islam. Nah, kalau kita bicara agama Islam, mesti Quran dan Sunnah. Kalau bukan Quran dan Sunnah, laisa minal, itu bukan dari Islam. Islam yang diwariskan oleh Rasulullah hanya Quran dan Sunnah. Ya, Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Itu Islam. Aku tinggalkan kepadamu semua dua perkara. Yang siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabihi maksudnya Al-Hadis, hadis-hadis Nabi. Itu Islam. Maka umat Islam diperintah pegang teguhlah kamu semua Quran dan Sunnah lah, singkatnya begitu. Terus? Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini ayat itu sering dibaca tapi nggak dipahami. Dan artinya sangat penting ini.
berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, maksudnya Quran Sunnah. Agama Allah itu agama Islam, Islam itu Quran dan Sunnah. Jangan kamu bercerai-berai. Artinya kalau umat Islam itu semua pegang Quran dan Sunnah pasti satu. Karena agama Allah itu agama yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kamu itu umat yang satu. Karena pegangan agamanya satu. Umat Islam itu umat yang satu. Kalau kamu lepaskan peganganmu, pasti terjadi cerai-berai. Jadi perceraian umat Islam tidak satu ini jangan mengkambing hitamkan orang lain, sebab pokoknya lepas dari pegangannya. Kalau kamu pegang teguh Quran dan Sunnah, tidak akan bercerai-berai. Maka Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu tali Allah, maksudnya agama Allah, jangan bercerai-berai. Jadi kalau kamu pegang agama Allah pasti tidak cerai-berai. Tetapi kalau bercerai-berai berarti kamu lepaskan peganganmu dari agama Allah, itu lepas sudah. Kalau sudah lepas pegangannya dari agama Allah, mesti pegangan hawa nafsu. Sedang hawa nafsu itulah ammaratum bisu, lalu mengajak manusia kepada yang jelek. Hawa nafsu tidak suka bersatu, itu nggak suka, jadi suka bercerai-berai. Terus Allah mengingatkan, wadhkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masih jahiliyah, kamu selalu bermusuh-musuhan. Ada apa sedikit musuhan, ada apa sedikit bermusuhan. Itu zaman jahiliyah. Sampai ada dua suku terkenal waktu itu, suku Aus dan suku Khazraj. Tidak pernah, ibaratnya tidak pernah ada hari yang tidak berperang. Ada masalah sedikit perang, masalah sedikit perang. Sama-sama berani pada suka perang. Nah, ketika kamu dalam keadaan seperti itu, fa'alafa bainakum. Allah menyatukan hatimu yang tadinya selalu bermusuhan, ya. A'da'am, ya. Disangkan wadhkuru nikmatallahi alaikum a'da'am. Alaikum kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum. Dan kamu dalam jahiliyah selalu bermusuhan. Allah menyatukan hatimu. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Karena Allah menyatukan hatimu dengan nikmat Allah, nikmat Islam maksudnya, maka hatimu menjadi bersatu, akhirnya menjadi bersaudara. Dulunya selalu bermusuhan saja, dengan Islam itu langsung bersaudara. Jadi Islam itu pemersatu manusia ini. Jadi kan Quran Sunnah itu menjadikan kamu yang dahulu selalu bermusuhan, akhirnya dengan Quran Sunnah itu kamu menjadi bersaudara. Ketika kamu masih jahiliyah suka perang-perang, dikatakan oleh Allah, wa kuntum ala syafa khufratim minan nar fa anqadhakum minha. Ketika itu kamu digambar oleh seperti di tepi jurang neraka. Wes hampir masuk neraka. Wong kamu dalam keadaan kafir, saling perang-perangan, mati dalam peperangan, mati dalam kafir, masuk neraka. Tapi Allah mengangkat dengan nikmat Islam, Allah mengangkat kamu dari jurang neraka tadi. Fa anqadhakum minha. Nah, terus keterangan akhirnya ini, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Yang demikian itu supaya diceritakan, ya, ayat-ayat Allah itu dijelaskan oleh Allah kepadamu supaya kamu mendapat petunjuk. Dulu orang kafir saja setelah Islam masuk di hatinya menjadi satu, gitu. Nah, kalau kita sudah mengatakan dirinya Islam kok malah hatinya tidak satu, kan lebih jelek daripada hatinya orang kafir yang masuk Islam tadi. Tadinya sama-sama kafir, saling bermusuhan, sampai dikatakan oleh Allah di tepi jurang neraka kamu. Setelah kemasukan Islam, ya, Islam dimasukkan dalam hatinya, dalam dakwah Nabi menyampaikan Islam, hatinya menerima Islam yang dahulunya selalu bermusuhan menjadi satu. Dengan nikmat Islam itu
Allah menyatukan hatimu. Yang dahulu selalu bermusuhan akhirnya dengan nikmat Islam menjadi satu dan menjadi saudara. Tidak perang lagi. Itu supaya ya, Allah menjelaskan itu supaya kita itu mendapat petunjuk bahwa Islam, orang Islam itu maka tidak boleh saling bermusuhan sesama Islam. Wong dulu orang kafir saling bermusuhan saja telah jadi Islam jadi satu. Lah kok kita sama Muslim malah ya bermusuhan? Berarti kan mau tukar tempat kan? Tukar tempatnya orang kafir. Orang kafir dulu selalu bermusuhan jadi Islam, sekarang jadi satu. Lah orang Islam yang mestinya satu mau bermusuhan, berarti mau menempati tempatnya orang kafir kan gitu. Maka itu supaya dijelaskan supaya kamu dapat petunjuk. Tunjuk apa? Dari Al-Quran yang kamu kaji itu akan mendapat petunjuk bahwa umat Islam satu dengan yang lain itu bersaudara. Maka kalau ada perselisihan pun fa'aslihu baina akhwatikum. Jadi nggak ada alasan yang dibenarkan sama sekali. Orang Islam kok berselisih, tidak bisa disatukan. Orang Islam malah berkelahi. Tidak ada alasan yang dibenarkan. Apapun nggak ada yang dia nggak benarkan. Maka sampai kamu menghunus pedang satu sama lain, berkelahi sampai ada yang mati, yang membunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Alasan apapun nggak dibenarkan. Nah sekarang ini kan kita sering lihat kan permusuhan sama Muslim. Wah malah hebat lagi. Podo-podo Islam bermusuhan kabeh nyeluk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh karemu iki piye? Allahu Akbar, Allah itu melarang kamu berseteru sesama Muslim, lah kok malah kamu panggil-panggil. Ya Allah saksikanlah saya musuh orang Islam. Yang sana juga begitu. Mulai mati nyasuk neraka semua. Yang ada di tepi jurang neraka tadi orang kafir, tetapi yang memasuki ke dalam neraka akhirnya orang yang mengaku dirinya Islam. Ya, kalau orang kafir tadi hanya di tepi jurang neraka, setelah dia menerima Islam angkat dari jurang neraka. Lah orang yang sudah mengaku dirinya Islam tukar tempat dengan orang yang kafir tadi. Kamu Islam ya, lah kok saling bunuh membunuh, mati dalam kafir kamu nanti masuk neraka. Ya, maka kalau kita ngaji kenal. Kalau tidak ngaji ya baru silaturahmi, mutus silaturahmi gimana saya kenal. Oh ternyata Nabi kita mengatakan pada yang pertama tadi ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nabi mengatakan hadisnya ini diriwayatkan oleh Muslim juz 4 halaman 1981. Di orang Islam yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga padahal masuk mana? Ada tidak orang Islam yang memutuskan silaturahim? Mungkin di antara kita pernah memutuskan silaturahim ya, karena tidak tahu. Lah mudah-mudahan dengan hadis ini akhirnya segera kita sambung. Mumpung kita belum mati ya, nyambung golek dulur-dulur kita yang kemarin kita putuskan. Apalagi saudara kandung sama-sama Muslim hanya sering datang minta tolong atau kadang-kala utang ora dibayar, akhirnya pedot wis wong cah kuwi nek rene aja ditampa kuwi paling ngarep utang. Nah, ini kita kan jagoan kita. Ya, apalagi Halaman 2 pada surat Muhammad ayat 22 sampai 24 yang dicetak tebal. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbarul qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Yang ditanyakan pada kalimat
ditulikannya telinganya dan dibutakannya penglihatannya. Ini mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, apakah orang yang tidak memperhatikan Al-Quran hatinya akan terkunci, Ustaz? Maksudnya ya, halaman berapa tadi? Halaman 2 masuk ke 3. Ya. Jadi di sini Allah menjelaskan sesungguhnya Allah menciptakan makhluk sehingga ketika sudah selesai Ar-Rahim berdiri berkata, ini yang dimaksud Yang ya, ayatnya itu. Ya, perlindungan Mulai ayat yang terakhir, alinea terakhir, maka apakah kiranya, kemudian masuk ke afala yatadabbarunal Qur'an ini. ya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Di situ kan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi Allah itu menjelaskan kalau orang diberi keterangan-keterangan yang baik, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, lah kok tidak mau mempan, tidak berubah, tidak mau menerima, ya, maka di situ diterangkan, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ya. Apa tidak memperhatikan Al-Quran, apa memang hatinya terkunci? Iya. Karena orang kafir itu kalau diberi peringatan dan tidak mau beri peringatan, diberi peringatan atau tidak sama saja, itu hatinya terkunci. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jadi kalau orang kafir kan diterangkan sawaun alaihim andartahum alam tundirum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Sama saja bagaimana? La yu'minun, sama saja tidak beriman. Loh, kamu itu diberi peringatan atau tidak kok tetap sama saja tidak beriman. Oh, memang kamu itu khatamallahu ala qulubihim. Hatinya telah dikunci mati oleh Allah. Wala samihim, pendengarannya ya ada sumbat. Wa fi adhanihim waqra, dalam telinganya pendengarannya seolah ada sumbat yang menghalang pendengaran kebaikan itu. Wala absarihim, dan penglihatannya ghisyawah, ada tabir. Penglihatannya itu melihat suatu kebenaran seolah ada tabir yang menghalang, sehingga matanya nggak bisa melihat kebenaran, telinganya nggak bisa mendengarkan suara-suara yang membawa kepada petunjuk, hatinya tidak bisa memahami. Maka orang yang semacam ini dibaca surat Al-A'raf itu, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha. Nah, itu baru dikatakan oleh Allah ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul khasirun. Jadi baca Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya kan? Diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati, kesemuanya itu tidak menjadikan dirinya mengenal, memahami, mentaati Allah. Maka orang itu seperti binatang ternak. Binatang ternak kan juga punya hati. Binatang ternak, kebo, apa sapi, apa unta ya, punya telinga juga, punya mata juga, ya. Tetapi binatang ternak itu dinasihati dengan ayat-ayat Allah, tidak seperti terdengar dari teriakan yang jauh, tetapi tidak paham maksudnya. Nah kalau manusia diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati, ya, dinasihati atau tidak, sama saja lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika kal anam balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya sama, punya mata, punya telinga, punya hati, tapi dengan itu semua tidak bisa menjadikan dirinya memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat, bahkan kenal pada Allah pun tidak bisa. Nah, maka lebih rendah daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak begitu wajar, memang tidak diberi akal pikiran yang sehat. Dan manusia di samping diberi pendengaran, penglihatan, hati, diberi akal yang sehat. Ya kalau tidak, maka lebih rendah daripada binatang. Katakan Allah lebih rendah daripada binatang ternak. Kalau ayat 146 kemarin seperti anjing, kan gitu kan? Seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ya, nah orang yang semacam itu dikatakan oleh Allah summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Tuli, bisu, buta, tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Tuli diberi nasihat-nasihat seperti tidak dengar, orang tuli. Wa fi adhanihim waqra, telinganya ada sumbatan. Sumbatan, kalau mendengar nasihat-nasihat yang baik itu tidak bisa mendengar. Tapi kalau kata-kata yang jelek, klisik-klisik pun dengar ya. Jadi contohnya kupingnya tengen untuk kejahatan. Kebaikan tuh dibengok-bengok ke barang tidak bisa dengar. Ya, matanya juga gitu tajam. Pada yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya di tempat gelap gulita pun dia bisa melihat. Tapi ditunjukkan yang jalan yang benar, jalan yang lurus. Walaupun matanya itu melihat seperti ada tabir, ditunjukkan jalan yang lurus itu tidak pernah mau melihat. Ada tabirnya, penghalangnya. Yang jelek, ya, melihat yang jelek-jelek yang mestinya dijauhi, ya, tajam matanya. Hatinya juga begitu. Suara apapun masuk, yang jelek-jelek dipahami. Ya, yang dilihat apapun yang jelek-jelek bisa masuk ke hatinya, difaham. Jadi paham terhadap hal yang tidak baik, tapi tidak mau memahami kepada yang jelek, yang baik-baik. Nggak dikatakan oleh Allah, hatinya dikunci mati dari kebenaran, tidak bisa memahami kebenaran. Ya, maka sama saja diberitahu atau tidak, tetap sama saja tidak beriman. Maka dikatakan itu pada ayat tadi, ya. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Kenapa kamu tidak memperhatikan Al-Qur'an? Quran itu petunjuk bagi manusia, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kamu diberi pelajaran yang baik-baik, tidak mau berubah kepada kebaikan. Terus akhirnya, ya memang saya begitu, watak saya sudah begitu itu. Loh, watak itu dengan Al-Quran bisa dirubah. Ya, watak itu bisa dirubah. Maka tadi ketika kamu masih jahiliyah, watakmu mudah marah, suka berkelahi, suka bertempur sampai bunuh-membunuh. Itu ketika kamu masih kafir. Dengan masuknya Islam dirubah watak kekafiranmu itu. Ya. Tadinya mudah marah, terakhir jadi lemah lembut. Karena Allah mencintai, ya, kelemah lembutan itu. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah itu maha sembuh, cinta kepada kelemah lembutan. Kalau kamu dahulu jahiliyah kafir, hatimu kasar,
Ya, keras, kamu jadi orang yang beriman, menjadi orang Islam, menjadi orang yang bertakwa, tidak mudah marah. Kalau dulu suka marah, diubah dengan wataknya dengan Al-Quran itu, kalau marah wal kadhiminal ghaidha, ditahan marahnya. Kalau dulu suka mendendam orang, kalau dimintai maaf karena kesalahan seorang tadi, tidak mau memaafkan, dikasih katanya sudah habis maafnya. Ya, sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Tapi setelah jadi orang Islam, di hatinya dicelup dengan Quran tadi, mempunyai sifat wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, tidak suka marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi merubah toh, sikap yang jelek-jelek berubah dengan Al-Quran tadi dirubah. Ya. Maka Quran itu bisa merubah watak manusia dari yang keras menjadi lembut, dari yang kafir menjadi iman. Kalau memang mau menerimanya. Dari permusuhan menjadi bersaudara karena dirubah dengan Al-Quran tadi. Apalagi halaman 3 hadis yang pertama. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dzanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghyi wa qati'atir rahimi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksanya oleh Allah bagi pelakunya di dunia ini, di samping siksanya di akhirat nanti, selain dari perbuatan zina dan memutuskan silaturahim. Dari hadis ini mohon diberikan contoh siksaan dunia bagi orang yang berbuat zina dan memutuskan silaturahim. Banyak bukti-bukti orang yang suka zina, siksaan di dunia itu kadang-kala sudah diberikan oleh Allah. Orang yang suka zina, siksaannya apa di dunia ini? Mungkin kamu kena penyakit apa? Penyakit AIDS itu kan, konon kabarnya penyakit AIDS itu tidak bisa diobati, tinggal pelan-pelan nunggu datangnya mati, sudah diobati ini. Kan siksaan itu. Kadang-kala malah bisa menurun anaknya yang baru lahir sudah kena AIDS karena bapak ibunya ceroboh. Mungkin yang ceroboh bapaknya apa ibunya lah, anaknya kena kok akibat. Itu baru di dunia ini. Belum lagi siksaan berantakan rumah tangganya. Kalau orang suka zina, dia sudah punya istri, istrinya tidak suka perbuatan itu, ya ini akhirnya kan berantakan rumah tangganya. Kalau berantakan rumah tangganya, anaknya pun jadi apa? Jadi korban. Melu bapaknya orang genah, melu ibune, ya, misalnya tidak bisa membiayai hidupnya, melu kancane dadi gali. Ya milih ning omah ra kerasan, golek sing kerasan. Temu kanca-kancane malah iso kerasan. Rusak itu baru siksaan di akhirat sudah. Jangan tanya siksaan di akhirat itu. Siksaan di akhirat itu kata Nabi, siksa yang paling ringan di neraka itu. Kalau delamaan kaki itu menginjak bara api di neraka, balung itak mawone neraka itu otaknya sudah mendidih. Dan dikatakan Nabi itu siksaan yang paling ringan, yang berat Nabi nggak sanggup menggambarkan. Lah kalau yang ringan aja sudah seperti itu. Tapi nek wong kafir, alah apa tenan ya urung tau ngrasake kok gitu. Nah, kalau begitu maka tunggulah. Nabi memerintahkan pada Allah merintahkan pada nabinya, tunggulah. Aku pun termasuk orang yang menunggu. Kalau kamu tidak percaya, ya dah ditunggu saja.
Kalau minta bukti sekarang kan tidak bisa. Tapi ditunggu aja apa akibatnya nanti. Apalagi? Halaman 3 masuk ke 4. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha innahu man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah wa silatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyara wa yazidani fil a'mari. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, sesungguhnya barang siapa diberi bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia telah diberi bagian berupa kebaikan dunia akhirat, silaturahim, dan baiknya budi pekerti, dan baiknya bertetangga, itu bisa memakmurkan kampung dan menambah umur. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir ini, silaturahim dan baiknya budi pekerti dan baiknya bertetangga, itu bisa memakmurkan kampung dan menambah umur. Ini mohon penjelasan. Itu sudah jelas itu. Orang itu kalau punya budi pekerti baik, akhlak yang baik, ya dah. Orang yang akhlaknya baik dengan tetangganya tentu baik. Dan semua orang fitrahnya itu suka kepada orang yang berakhlak baik. Umumnya. Nah, dengan tetangga baik, dengan sanak kerabat baik. Ya, hidup di suatu tempat dimanapun juga tetangganya tidak merasa terganggu ketentraman keamanannya dari perbuatan orang itu. Ya, tentu disenangi orang kalau begitu, tidak pernah mengganggu, tidak pernah terganggu, bahkan selalu merasa diayomi. Maka punya tetangga orang Islam itu kata Nabi seperti dia seperti saudara. Jadi andai kata pergi kemana-mana, dia tonggone kiwa tengene Islam itu ibaratnya sudah ada yang menjagakan rumahnya, keamanannya. Ora kuwatir untuk tangga kabeh wong Islam. Tinggal pleng lungono wis ora bakal ilang apa-apane. Nah, baik, disenangi orang itu. Silaturahim, menyambung persaudaraan dengan siapapun baik, dengan siapapun baik, ya, maka dia akan memakmurkan kampung. Nah, kalau kampung isinya orang baik-baik begitu kan kampungnya jadi rejo, tentrem, aman, tidak pernah ada keributan, ya. Ora kok dilo-dilo kampungnya sisi wong padu, wong berkele, malah berkele lurukan dari kampung lain. Wah, kuwi sing hidup di kampung itu kalau isinya semacam itu, orang yang tidak suka gitu pun tidak tenang. Dilo-dilo neng lurukan kok kampung kono ngluruk kampung ini. Anak muda-mudanya dong gawa pedang, gawa celurit, gawa dah hidup tersiksa itu. Itu kampung itu mesti kampung jelek. Tapi kalau kampung masyarakatnya akhlak mulia, silaturahimnya baik, saling menjaga kehormatan, menjaga satu sama lain, menghormati, kampungnya jadi subur, makmur, tentram, ya. Juga menyambung silaturahim, persaudaraan. Itu zaman itu dikatakan oleh Nabi tadi, itu menambah umur, ya. Menambah umur itu bisa berarti ya memang bertambah umurnya. Nah, kalau hidup di suatu daerah yang ketentramannya terjamin, keamanannya terjamin, rasa kemasyarakatannya satu sama lain saling menyambung silaturahim dengan baik, kan tenang hidupnya. Ya, tidak pernah khawatir apa-apa, sehingga tekanan darah tingginya tidak pernah tiba-tiba naik, ngeget, waneng sesuatu jantungnya tidak berdebar-debar. Karena dilo-dilo dikagetkan ada kerusuhan, ada keributan, ya. Nah, kalau isinya kampungnya keributan, perkelahian, padu, sebentar-sebentar ada serangan dari kampung lain. Nah, sing duwe lara jantung ndang mati, gitu.
Yang punya tekanan darah tinggi bingung. Anakku terlibat, gue mikir sehingga tidak bisa tidur, tekan darahnya naik, putus, ya putus surat nadinya mati, udah. Bisa begitu, bisa juga yang dimaksud, ya di sini tadi menambah bisa panjang umurnya, artinya walaupun jumlah umurnya itu ya misalnya dikatakan orang pendek, tapi amal kebaikannya banyak. Jadi amal baik yang banyak tadi kan seolah-olah andai kata ditempuh itu melalui umur yang sangat panjang. Karena amal baiknya banyak, silaturahim, suka sedekah, suka nyambung persaudaraan, itu semua mendapat pahala kebaikan semua. Malah Nabi kita mengatakan bahwa kalau memutus itu dia tidak akan masuk surga, ya ini selalu menyambung dari harapan masuk surga kan. Nyambung persaudaraan itu harapan masuk surga. Kalau sampai memutus, dikatakan Nabi tidak mungkin masuk surga. Di umurnya panjang, dalam arti walaupun bilangan tahunnya mungkin tidak panjang, tapi amalnya baik. Seolah-olah ditempuh waktu itu berapa tahun. Tapi sekalipun orang yang umurnya dihitung tahunnya sampai ratusan tahun, kalau ya amal perbuatannya tidak bisa menutup kejelekannya tadi, berarti seolah-olah umurnya pendek. Belum sempat menutup kejelekannya aja sudah mati udah. Jadi artinya bilangan tahunnya banyak, amalnya sedikit. Itu hanya pendek umurnya. Sebaliknya, orang yang amal baiknya banyak, ya, walaupun bilangan tahunnya sedikit, itu dikatakan seolah-olah dia mempunyai panjang umur. Apalagi halaman 4, hadis yang di tengah. An Ummi Kulsumin binti Uqbad qala Sufyan wa kanat qad shallat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qiblataini qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ala dzirrahimil kashihi rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah, Sufyan berkata, ia pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap dua kiblat. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah ialah sedekah kepada sanak saudaranya yang memusuhinya. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 564 nomor 1475. Ia berkata, hadis ini sahih atas syarat Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dari hadis ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan tentang menghadap dua kiblat. Yang kedua, sedekah kepada sanak saudaranya yang memusuhi. Kemudian yang ketiga, hadis ini sahih atas syarat Muslim. Arti syarat itu apa, Ustaz? Syarah itu keterangan. Jadi keterangan Muslim atau itu hadis itu sahih walaupun Muslim tidak meriwayatkannya. Tetapi menurut keterangan ya, Imam Muslim hadis itu sahih gitu. Tuh. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi? Sedekah kepada sedekah yang paling baik itu sedekah pada kerabat yang memusuhi kamu. Ya, aneh kan? Nah umumnya kalau kamu dimusuhi orang, arep memberi sesuatu pada yang memusuhi pun, alah wong kowe musuhi aku aja mbok kae. Umumnya kan itu umumnya. Nah, umumnya orang kok memusuhi, memberi ke orang yang memusuhi. Mbok dikake wong liya gitu. Nah, tapi ajaran Rasulullah yang paling baik kamu bersedekah itu orang yang memusuhi kamu. Kalau kamu bersedekah kepada orang yang kamu cintai wajar, biasa wong dicintai. Ini orang memusuhi, lah kok malah diberi sedekah. Nah, itu dah. Karena sedekah itu bisa menyambung silaturahim. Yang menyambung silaturahim itu sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, mudah-mudahan kalau tadinya memusuhi kamu, kamu dengan memberikan sedekah itu menjadi sil mangkotaak, menyambung orang yang memusuhi kamu. Gitu.
Nah, maka setelah kita ngaji kadang-kala ajaran-ajaran agama Islam itu kadang kan bertentangan dengan kemauan kita. Lah umumnya ajaran yang bertentangan dengan kemauan kita itu kemauan kita yang dimenangkan, agamanya yang diseret, kalahkan. Padahal Nabi kita mengatakan Quran itu jadikanlah di depanmu jadi panutanmu. Quran di depan, kamu di belakang, ikuti kemana Quran membawa, terus diikuti, ternyata membawa ke surga. Tapi kalau Quran kamu suruh ikuti hawa nafsumu, mendorong kamu masuk neraka. Padahal kamu menyambung memberi sedekah pada orang yang memusuhi kamu itu ada dua kemungkinan. Mungkin diterima terus akhirnya menjadi lunak tidak memusuhi. Mungkin ditolak mentah-mentah. Alah, ngene aku pas dunia ngajak rukun gitu. Nah, itu resiko. Ya sudah, wong saya bersedekah itu hanya karena Allah dan melaksanakan tuntunan Rasulullah untuk memberi sedekah orang yang memusuhi kamu. Diterima ya syukur, tidak terima niat saya mengamalkan tuntunan Rasulullah itu sudah dapat pahala. Dulu kita ini ngalami kita. Ya. Orang yang memusuhi kita MTA ya. Ketika kita menyembelih korban ya, bulan korban itulah diberi daging korban itu tidak mau menerima ya. Jane ada yang mau tapi yang takut dengan binggole. Nah, engko nek nompo gak di ya sudah laporan sih ya sudah besok lagi. Kalau diberi daging korban tadi tidak mau ya dicatat. Catat. Nanti yang diberi yang mau saja kemarin, yang tidak mau ya udah usah diberi. Nah, sekarang lama-lama akhirnya ngomong sama yang diberi, aku jane ya gelem nom. Marahi diancam ya sudah. Sekarang boleh dikatakan yang dulu tidak mau itu sekarang diberi semua mau. Malah sing orang itu kebagian ngusul ke kon jaluk ke kok. Nah itu dah. Wong kita itu tidak ada, maka dimusuhi orang itu kita tidak pernah merasa memusuhi mereka. Maka walaupun kamu memusuhi saya, kita menyembelih korban dalam rangka ibadah, Nabi kita suruh membagi bagian terutama tetangga yang dekat yang kita beri. Tidak mau ya sudah, tidak dipaksakan. Kalau orang baik berbuat baik itu terus menerus akhirnya kan Allah membuka. Wong fitrah hati manusia sebenarnya bersih. Ya. Ada yang takut hanya karena terima takut dengan yang memimpin dari pimpinannya melarang kok mana takut dibekot. Tapi lama-lama orang merasakan. Ya merasakan. Nah, maka perintah ini berikan sedekah orang yang memusuhi kamu. Terus apa lagi? Yang satu apa lagi? Menghadap dua kiblat. Ya, sama kiblat itu maksudnya dulu Rasulullah pernah sholat tuh mengarah dua kiblatain. Yaitu ketika ada hubungannya perpindahan kiblat. Dulu ketika belum diperintahkan kiblatnya menghadap ke mana itu? Ke Ka'bah. Dulu Nabi itu kalau sholat macam menghadap ke Baitul Maqdis. Maka sampai sekarang kan masih diabadikan. Kalau Bapak nanti ibadah haji, kemudian di waktu itu kalau dasar di Madinah ya, diajak ziarah kayak itu, nanti di sana ada masjid, di sana masjid kiblatain. Masjid dua kiblat. Artinya di masjid itu Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian ada perintah oleh Allah pindah kiblatnya itu ke Masjidil Haram, itu langsung pindah kiblatnya menghadap Baitul ke Masjidil Haram. Lah dari situlah diramaikan oleh orang-orang Yahudi, ya menuduh agama Muhammad itu agama yang tidak punya pendirian, ikut-ikutan. Mengapa sebentar menghadap ke sini, sebentar menghadap ke sana kiblat? Karena Muhammad itu orang dari Arab. Maka pindah kiblatnya sudah menghadap ke Arab itu untuk
mempopulerkan negerinya. Itu cemoohan orang Yahudi. Tapi kalau orang Islam memang itu wahyu diperintahkan, dan itu Quran itu la raiba. Saya yakin orang Islam begitu. Nabi Muhammad pindah kiblat itu bukan kehendaknya sendiri. Itu memang perintahnya Allah. Kalau menghendaki memerintahkan ke sana, ya kita ikuti. Ya. Nabi tidak mungkin akan membuat cara-cara sendiri, nggak mungkin. Ya, maka itulah. Jadi dahulu itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, sekarang sejak ada perintah pindah kiblat itu, sekarang umat Islam sejak itu sampai kiamat nanti menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Lah kok tahu sampai kiamat? Ya jelas. Karena nabinya sudah tidak ada. Kalau nabi masih hidup mungkin turun wahyu menghadap kemana lagi? Ya, nabi sudah tidak ada kok. Tidak mungkin akan turun wahyu yang merubah syariat yang sudah ada. Dan wahyu yang terakhir pun Allah sudah menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan ya nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agama. Setelah turun wahyu itu tidak lama Nabi wafat. Maka karena sudah wafat dan dinyatakan sudah sempurna, Allah tidak mungkin menurunkan wahyu lagi. Sudah sempurna. Karena Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi, maka sudah ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Al-Quran itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para utusan. Karena penutup sudah tidak ada lagi. Maka kalau ada nabi atau rasul yang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok muncul nabi, mesti itu nabi palsu. Wes mbok nganggo sapa jenenge mesti itu palsu. Ya. Wahyunya ngomong wahyu pun ya bohong, enggak mungkin ya. Nah, apa lagi? Halaman 6 masuk ke 7. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka. Qala fa iza fa'altu dzalika fama li ya Rasulullah? Qala antu hasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata bi rahmatihi. Rawahul Hakim bil Mustadrak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal, barang siapa yang 3 hal itu ada padanya, Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah dan akan memasukkannya ke surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, dan engkau menyambung orang yang memutuskan hubungan denganmu. Ada sahabat yang bertanya, apabila saya mengerjakan yang demikian itu, lalu apa yang saya dapatkan ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mengerjakan yang demikian itu, maka engkau akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan Allah akan memasukkan kamu ke surga dengan rahmatnya. Pertanyaan yang pertama, apa maksud Allah menghisabnya dengan hisab yang mudah? Ini mohon dijelaskan. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang zalim kepadamu. Saya kok sulit memaafkan orang apabila masih kerabat saya. Mohon nasihat dan solusinya, mudah-mudahan saya bisa sebagai orang pemaaf. Ya memang umumnya kan begitu tuh. Apa kamu, kalau tadi Rasulullah memerintahkan kalau kamu bersedekah, bersedekahlah kepada orang yang memusuhi kamu. Itu gampang apa angel? Ojo meneh kon bersedekah, kamu ngelurui aja kadang sulit.
ketemu luruh-luruh orang itu memusuhi kamu. Mungkin wah timbangannya ketemu tak ganti jalan baik, mungkin gitu kok. Nah, memang perintah agama itu jalan menuju yang kebenaran, kata Nabi itu hujibatun nar bisyahwat wa hujibatul jannah bil makarih. Jalan menuju ke surga itu penuh hambatan-hambatan yang tidak menyenangkan. Ya, seperti yang kamu tanyakan ini tadi, ya. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Memaafkan orang yang berdolim kepadamu. Loh. Kalau kamu didolimi, kamu memberi maaf. Quran pun demikian juga, ya. Memerintahkan kalau kamu diperbuat dolim, malah balaslah dengan kebaikan. Kan berat juga tuh. Jadi Nabi mengatakan, ya, maafkan orang yang berbuat dolim. Apalagi kamu, saya merasa berat kalau yang mendolim saudaramu mendolimi kamu berat, apalagi orang lain mendolimi kamu mesti tambah berat lagi. Nah, maka perintah Nabi itu kalau kamu ingin dimudahkan hisab itu apa tuh? Perhitungan amal. Yaumul hisab itu pada hari perhitungan amal seseorang. Kamu akan melalui hisab yang mudah apabila kamu mengamalkan 3 hal itu. Memberi orang yang tidak suka memberi kepadamu, memaafkan orang yang mendolimi kamu, menyambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Kalau 3 hal itu kamu bisa mengamalkan, nanti yaumul hisab kamu akan melalui dimudahkan oleh Allah. Melalui perhitungan amal itu akan melalui perhitungan yang mudah. Nek cara Jawane ngitungnya orang jelimet lah wes digawe mudah karo Gusti Allah. Akhirnya kamu dimasukkan surganya Allah yang penuh kenikmatan itu. Jadi singkatnya, kalau 3 hal itu kita bisa mengamalkan, seolah diberi jaminan masuk surga. Dengan demikian kebalikannya, kalau kamu berat mengamalkan itu, tidak ada jaminan masuk surga. Ya. Kamu diberikan kebaikan, malah kamu balas kejelekan. Yang kemarin, brosur yang kemarin kan, orang selalu berbuat baik dengan kamu malah selalu berbuat jelek kepadanya. Tidak didolimi, malah kamu berbuat dolim. Wong kamu dibuat dolim, saya dulu memaafkan, kok malah kamu berbuat dolim. Ya. Nah inilah, maka dari itu apa yang dikatakan Rasul itu seolah jaminan masuk surga. Kalau kamu didolimi orang, kamu maafkan. Kalau kamu ketemu orang yang tidak pernah mau memberi kepadamu, kamu beri pada dia. Kalau kamu diputus persaudaraan hubungan dengan kamu sambung dia. Itu dimudahkan jalannya ke surga. Apalagi? Halaman 8 hadis yang atas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah inni aznabtu dzanban katsiran fahal li min taubatin qala alaka walidani qala la qala falaka khalatun qala na'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabirroha idzan rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan dosa yang banyak. Apakah masih ada taubat bagi saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu masih punya bibi, yakni saudaranya ibu?" Ia menjawab, "Iya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu berbaktilah kepadanya." Dari hadis ini apakah benar berbakti kepada orang tua dan bibi termasuk bagian dari cara bertobat kepada Allah? Iya. Hadis Nabi tadi begitu. Mungkin orang ini menyesali
dia tidak banyak beramal baik dengan orang tuanya atau banyak durhaka kepada orang tua. Setelah orang tuanya meninggal, dia baru menyesal. Saya banyak berbuat dosa. Menyesal kan? Karena perintah taat pada orang tua itu kan perintah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ketika masih hidup orang tuanya, bapak ibunya masih hidup, ya kadang-kala disuruh malah menyakitkan hatinya orang tua. Ya, nah setelah orang tuanya tidak ada baru menyesal orang. Maka sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, saya banyak berbuat dosa. Maka Nabi mengatakan, apa ada punya orang tua? Sudah tidak ada. Tidak ada orang tua. Apa kamu punya bibi, saudara dari ibumu? Masih? Oh ya, berbuat baiklah kepadanya. Jadi kalau kamu sudah punya orang tua, tapi masih punya bibi, saudara dari ibumu, kamu berbuat baik kepadanya, akan menebus dosa-dosamu. Nah itulah. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, mau berbuat baik apa kan, menyesalkan, tapi tidak ada jalan keluar. Kalau orang tuamu masih ada, tinggal kamu berhenti aja dari durhaka kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada ibu bapakmu. Karena perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Ya. Nah, karena tidak ada, lah bibi masih ada, kamu berbuat baik pada bibimu. Itu jalan bertobat, penyesalan yang kamu lakukan banyak dosa karena ketika orang tuamu masih ada kamu durhaka. Ya, maka jangan sampai kita ketika masih punya orang tua itu kita durhaka pada orang tua. Perintah Allah kalau durhaka kepada orang tua termasuk durhaka kepada Allah, karena berbakti pada kedua orang tua itu diperintahkan oleh Allah kok. Justru itu Allah terus orang tua kok. Wa'budullah, hambakan dirimu kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan mensekutukan Allah dengan apa saja. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu adalah kamu berbuat baik. Mungkin orang ini ketika orang tuanya masih ada tidak banyak berbuat baik, malah merasa banyak dosa. Maka menyesal, tapi orang tuanya sudah enggak ada. Dan Nabi memberikan pengarahan berbuat baik pada bibimu. Nah, ya itu termasuk sarana diantara taubat dari kesalahan kekurangannya itu. Apalagi masih di halaman 8 hadis yang terakhir. An Maimunata bintil Harisi annaha a'taqat walidatan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lau a'taitiha ahwalaki kana a'dhama li ajriki. Rawahu Muslim. Dari Maimunah binti Al-Haris bahwasanya ia memerdekakan budak perempuannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menceritakan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, seandainya engkau memberikannya kepada pamanmu atau saudara ibumu, maka yang demikian itu adalah lebih besar pahalanya untukmu. Pertanyaan, kenapa memberikan budak kepada paman pahalanya lebih besar daripada memerdekakannya? Mohon penjelasan. Kenapa gimana tuh? Itu nasihatin Nabi kok kenapa? Ya, lah mungkin pamannya itu sangat membutuhkan. Pamannya tidak punya budak, mungkin sangat membutuhkan untuk ya membantu. Dan kemudian pamanmu itu dilihat oleh Nabi mungkin sangat membantu terhadap pamanmu itu. Maka kalau kamu berikan pamanmu lebih baik ya pada saat itu. Nah, memang Islam itu menghilangkan perbudakan itu tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur, bertahap. Sekarang sudah tidak ada perbudakan dalam Islam, itu nggak ada. Ya. Dan itu nasihat Nabi kok. Udah cukup? Masih ada, Ustaz. Saya mempunyai 2 orang ibu angkat dan ibu kandung.
tapi ibu angkat saya telah memutuskan tali silaturahim antara anak kandung dan semasa saya berusia 25 hari sampai saya berusia 44 tahun. Yang saya tanyakan, apakah dosa ibu angkat saya bisa diampuni apa tidak? Yang jadi pikiran saya, kasihan pengorbanannya ibu angkat saya mengadopsi saya sia-sia. Tapi ya tapi balena pertanyaan lagi. Saya mempunyai 2 orang ibu. Yang pertama ibu angkat dan ibu kandung. Tapi ibu angkat saya telah memutuskan tali silaturahim antara anak kandung dan semasa saya berusia ke antara anak kandung dengan siapa tadi? Ini tidak ada penjelasannya kan. Apa ibunya tadi malah memutuskan hubungan dengan anak kandungnya terus gemati kepada kamu, sehingga anak angkat seolah-olah jadi anak kandungnya diputuskan apa begitu? Terus semasa saya berusia 25 hari sampai saya berusia 44 tahun. Kok ngerti nek kamu umur 25 hari? 25 hari diangkat ibu itu ini anak sebagai anak angkat apa ngerti kowe? Terus yang saya tanyakan, apakah dosa ibu angkat saya bisa diampuni apa tidak? Yang jadi pikiran saya, kasihan pengorbanannya ibu angkat saya mengadopsi saya sia-sia. Nah, maka itu saya tanyakan, apa ibu angkatmu tadi terus memutus hubungan dengan anak kandungnya, terus ngopeni kamu sebagai anak kandungnya sendiri? Apa memutuskan kamu setelah gede diputuskan, maka sia-sia ngopeni kamu? Ya, nah kalau ngopeni kamu sampai gede sampai hubungannya tetap baik, ya orang sia-sia dengan kamu. Nah sekarang yang saya tanyakan, kalau itu ibu angkatmu memutuskan hubungan dengan anaknya sendiri, itu mesti tanda tanya, apa sebabnya? Ya, apa ibunya yang memutuskan karena apa itu kurang ajarnya anak kandungnya sendiri tadi? Atau karena anak kandungnya yang memutuskan kepada ibunya sendiri tadi karena durhakanya kepada orang tua? Nah, ini tidak bisa mudah dijawab gitu, harus jelasnya. Kalau ibu sampai memutuskan hubungan dengan anak kandung sendiri, itu mesti ada sebab yang serius. Ya, nek wong Jawa sok ngandhake kela-kelae, kala-kalae kelangan ndok siji rapopo. Jadi nek wong tua sampai ngandhake kelangan ndok siji ora apa-apa, itu mesti kedurhakaan anak terhadap orang tua sudah keterlaluan. Mula wis kalah-kalahan ndok siji kelang ora apa-apa. Ya. Ndok liyane jek akeh. Lah nek ndok liyane akeh anake ya mung siji kok diputuske, ya alhamdulillah saiki aku nemu ndok gitu to. Anak angkatnya tadi dianggap nemu ndok. Kalau kamu diopeni jadi anak yang baik, bekti pada ibu angkatmu dan sebagainya, sedang anaknya sendiri malah kurang ajar kepada ibunya, maka mesti tanya, mengapa kok memutus sampai begitu? Nah itu yang tidak bisa dijawab kalau tidak ada sebabnya. Umumnya ibu itu dengan anaknya sangat sayang kan, tidak mungkin akan ibu memutuskan hubungan dengan anaknya malah ngopeni anaknya orang lain ya. Tanpa sebab yang serius saya rasa tidak akan terjadi itu. Ya, sudah cukup? Masih. Saya cerai, anak ikut saya. Karena cerai, hubungan anak dan ayah akhirnya terputus. Sebagai ayah juga sudah tidak menghubungi anaknya lagi. Pernah suatu saat anak saya mendapatkan nomor HP ayahnya dan sempat hubungan kontak beberapa bulan. Tapi setelah itu putus hubungan lagi alias nomor HP-nya sudah tidak aktif. Apakah hubungan anak dan ayah yang seperti itu termasuk dalam hadis halaman pertama nomor 2, yakni barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Nah iya kan.
Ya, yang mutus tadi siapa? Apa anaknya apa bapaknya? Yang memutus itu yang dosa. Pong bapak anak kok bisa putus. Ya. Nah, mungkin anaknya cerai, ibunya dan bapaknya cerai, anaknya masih kecil. Ya. Terus diopeni ibunya, bapaknya ora tau ngurus, mungkin begitu kan? Ora tau ngurus biaya sekolah, biaya kalau sakit wes sapa-apa sing ngurusi ibune, bapaknya ora tau ngabarke. Ya bisa juga begitu. Nah, mestinya kalau terjadi ibunya pun harus tetap menyambungkan. Kayak apa itu bapakmu le ya. Perkara bapakmu dengan ibumu tidak bisa nyambung, namanya udah cerai, udah bukan apa-apa lagi. Tapi anak tidak bisa cerai dengan bapak, tidak bisa cerai dengan ibu. Mesti anak harus baik dengan bapak, baik dengan ibu. Nah, apalagi tadi anaknya ikut ibunya. Memang sekarang kalau tidak didasari dengan agama itu ya begitu. Ya. Mestinya saya seorang bapak punya anak, saya cerai dengan ibunya, anak itu mesti tanggung jawabnya siapa? Bapak memberikan nafkah sekolah dan bapaknya. Enggak ada yang ikut ibunya. Ada kok bapaknya malah beneran. Sudah tanggung jawab, aku golek bojo neng kok nek anak aneh lah gitu. Nah gitu, malah beneran. Maka itu siapa yang memutus itu yang jelek, yang dosa. Nah, jadi sekalipun bapak ibu bercerai, anak itu jadi tanggungan bapaknya. Harus diurusi, orang kok malah tidak mau nyambung. Apalagi nyambung HP ki sepanjine ngragati sekolah paling kok nyambung njaluk duit iki kok. Ganti nomor wae ben ora ngerti lah gitu ta. Nah, sudah. Maka yang tahu itu Allah dan dirinya. Apa maksudnya tidak mau nyambung ini? Allah tahu ini. Apa kamu menghindari dari tanggung jawab? Ya, atau karena apa? Nah, itu dinilai oleh Allah. Itu urusan Allah dengan dirinya, ya, dan juga dengan anaknya nanti. Maka umumnya kalau ayah ibu cerai itu anak jadi korban. Tentu kalau anak masih kecil mesti suka ikut ibunya. Kalau suka ikut ibunya, jangan sampai bapaknya merasa lepas tanggung jawab. Ya, sanajan juga ibunya sudah diopeni sing apik. Ya, saya tetap kirim untuk nafkah untuk anaknya dan untuk ibunya. Ibunya saja diberi nafkah, ibaratnya dia ngopeni anaknya tadi. Jadi ibaratnya nek cara kasarane no ngewangi bantu ngopeni anak, ya tak upahi yang bantu ngopeni anak. Ya, anaknya tetap diberi nafkahnya, istri yang sudah dicerai tadi diberi nafkah karena dia ngopeni anaknya tadi. Gampangannya upahi gitu. Tapi umumnya kalau sudah cerai itu anak ikut ibunya, bapaknya selepas tanggung jawab. Jangankan memberi nafkah ibunya yang ngopeni anaknya tadi, anaknya pun sudah tidak diurusi kok. Umumnya begitu. Itu dosa. Urusannya dengan Allah, nanti kamu berarti lari dari tanggung jawab. Sudah cukup? Masih. Dulu aku pendiri halal bihalal, bahkan arisan keluarga besar setiap bulan. Arisan keluarga besar, ngono aja mbok pedhot. Bahkan arisan keluarga besar setiap bulan. Sekarang saya sekeluarga tidak ikut arisan lagi karena di situ banyak iri dengki, yakni pamer kekayaan. Pertanyaan yang pertama, apakah saya termasuk memutuskan hubungan silaturahim atau tidak? Walau setiap ketemu aku pasti tanya. Yang kedua, berdosakah saya tidak ikut arisan tersebut? Ya, kalau kamu katakan itu betul, ya lah, kamu tidak bisa merubah yang begitu, ya malah lebih baik kamu tidak ikut. Kalau yang kamu katakan tadi betul, isinya mau iri dengki, jor-joran kekayaan, ya, pamer-pameran bondo, nah, itu kan dilarang oleh agama. Kalau dia orang Islam termasuk memperolok agama Allah itu. Kalau kamu duduk bersama orang memperolok agama Allah, tinggalkan, jangan ikut duduk di situ, kan gitu kan perintahnya dalam surat An-Nisa 140 itu. Wong ketemu itunya saling silaturahim, lah kok malah pameran-pameran bondo. Lah sing bandane ora akeh kan arti pamer ki apane.
Nah, itu tadi kumpulnya tidak merajut ukhuwah Islam, merusak merajut, memperbaiki, memperkokoh hubungan persaudaraan, tapi malah memecah belah, merusak ukhuwah itu. Kalau memang betul yang kamu katakan seperti itu, tidak datang, tidak apa-apa. Apalagi dulu waktu SMP, saya sering menyuruh teman saya untuk mencontek dan menggunakan kode-kode dalam ujian sekolah. Apakah ini termasuk menyuruh berbuat mungkar? Karena dulu saya tidak tahu. Ini berkaitan dengan brosur halaman 5 tentang amal apakah yang paling dibenci Allah, yaitu menyuruh berbuat mungkar. Apakah termasuk dalam kategori ini tadi, mencontek dan iya, wis ora apa-apa. Kuwi SMP saiki wis dosen. Nah, yang sudah ya sudah, besok lagi jangan. Nah, itu jelas berbuat mungkar tuh wong kaya ngono. Wong nyontek. Ujian itu pun tidak boleh, kok malah kamu yang ngajani ta. Kowe nyontek kok ya. Kok nes tok bener nyontekmu ya aku kandhanono. Apalagi itu nah. Tidak boleh, cara begitu itu tidak boleh. Jelas itu berbuat mungkar. Ya kita itu diperintah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf itu semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut ma'ruf. Kebalikannya yang mungkar, dari perbuatan mungkar ini perbuatan apa saja yang menjauhkan diri dari Allah, itu kemungkaran. Ya dah? Dan nyontek tadi kan menjauhkan diri dari Allah kan? Allah memerintahkan untuk berbuat jujur, kamu berbuat bohong. Nah. Tapi yang sudah mohon ampun pada Allah, yang begitu jangan diulangi lagi. Apalagi kalau saudara kita meminjam uang, tapi kalau bayarnya tanggal 1 ini tidak dibayar, janji tanggal 10, setelah jatuh tempo tidak dibayar juga. Bagaimana Ustadz kalau nanti ketika pinjam uang lagi tidak kita kasih, apakah saya termasuk memutus silaturahim? Nah, ya betul itu. Ya dah. Pasti tani. Kalau pinjam janjinya awal tanggal 1 ditagih ya tanggal 10 tagihnya ya ora meneh. Tanggal 20 ora meneh. Nah itu namanya suka mengingkari janji. Kalau orang muslim itu tidak suka mengingkari janji. Orang yang suka mengingkari janji itu sifatnya orang munafik. Nah mestinya kalau tanggal 1 saya sanggup mengembalikan, tanggal 1 kok belum bisa, itu ngomong dengan yang dipinjami, minta maaf, saya bisa tanggal 1 itu mau mengembalikan, saya jaga ke tanggal 1 nanti akan dapat uang. Ternyata gagal, sehingga yang uang saya jaga untuk bayar kamu pun gagal juga. Saya minta maaf. Ya, nah kalau begitu memang kenyataannya betul. Nah yang mau dipinjami tadi ya sudah diberi kelonggaran lagi. Memberi kelonggaran itu dapat pahala. Ya, tapi orang sekarang kadang-kala punya uang, dulnya itu wajib dia bayar, tapi karena dia butuh sesuatu, akhirnya untuk kebutuhan lagi bayarnya ditunda. Semayani tanggal 10 sore entak ya tanggal 10. Dilihat tanggal 10 ya ada uang lagi, tapi terpikir butuh lain lagi. Sing dikalahke akhirnya pembayaran hutang. Maka itulah yang dikatakan Rasulullah, matlul qadni dulmun. Penundaan pembayaran hutang bagi yang mestinya mampu itu termasuk dolim. Nah kalau kencane tanggal 10 saya bayar hutang, ini tanggal 8 wis duwe, dah punya untuk bayar, harusnya segera dibayarkan. Jangan urung tanggal 10. Nah jadi tanggal 10 ya kebutuhan lagi tak nggone sik meneh. Nah, itu penundaan maka dolim itu. Diberi mudah oleh orang, akhirnya dia mempersulit orang yang memberi kemudahan. Itu dolim. Ya. Maka kalau memang dia tidak bisa membayar itu karena memang tidak punya, dan orang tidak punya, bukan punya tapi untuk kepentingan lain, ya punya untuk bayar utang tapi untuk kepentingan lain, itu namanya dolim.
Tetapi kalau memang tidak punya betul, yang memberi hutang tadi memberi keluasan, ya ditunda lagi dapat pahala. Ini pajang ada orang sifatnya itu suka hutang, tapi tidak suka nyaur, itu ya ada. Jadi nek utangi seneng nih kon nyaur, gah, ya. Mula nanti kalau disanya bon nang warung ini utang, terus rada akeh utange ngono. Kalau nanti dapat uang tidak belanja ke situ, belanja ke warung lain. Ya. Lah nek warung lain nanti tempat belanja dia situ, suatu saat tidak punya uang, dia utang ke warung yang baru tadi. Warung yang baru lagi, wong iki biasanya blonjor ini, ya masa ki pas di duit utang sik ya tak wenehi. Nanti nek wis akeh meneh, dia dapat uang belanja ke warung lain lagi. Nah, itu mental begitu itu. Maka kalau nanti kalau ketemu orang semacam itu, kalau kamu meminjami lagi, tidak boleh minjam, boleh aja katakan, wah aku mesake nek nyili kowe malah ngebot-boti sing dhisik wae rong mbok sahur, nek tak tambahin tambah apa to kamu, lah gitu. Terangkan aja begitu. Nah, kecuali kalau kamu ora disahur barang utang mbok wenehi utang mbok wenehi ya rasakno akhirnya kok. Kamu nanti yang kebebanan. Maka harus kenal orang ini, sifat orang ini bagaimana. Nek sukanya utang, tidak suka nyaur, dah jangan diutangi lagi. Dah. Saya pernah punya teman atau saudara sangat akrab, yaitu teman dalam persilatan atau bela diri. Lalu setelah ngaji di MTA, saya jadi tahu bahwa itu ada yang mengandung kesyirikan. Teman itu saya ajak ngaji tidak mau, sehingga sampai sekarang masih belum di persilatan itu. Lalu saya tidak pernah ke situ lagi, bahkan saya menyatakan mengundurkan diri. Apakah yang demikian itu saya termasuk sebagai orang yang memutuskan tali silaturahim? Tidak, mengundurkan diri kan tidak apa-apa. Tapi ketemu tetap sarwo, orang jotak lah, raneng-nengan. Tadi ketemu ya tetap luru-luruan yang baik, ya dah. Orang kok dengan bela-bela diri kok terus mundur dadi murtad tuh enggak, ya. Kok saiki ora melu, wis kesel gitu aja tuh. Ya bisa tuh. Apa bela diri melu harus melu terus ya enggak tuh. Saya dulu ya bela diri, malah pernah jadi pimpinan bela diri. Saya mundur ya ora apa-apa kok. Mundur ya ora pensiun. Wong pegawai negeri mundur pensiun, lan nek mundur ora entuk apa-apa mau apa lagi. Tidak apa-apa gitu, yang penting memutuskan. Terus kamu putus hubungan, ketemu barang luru-luruan, apalagi tambah saling benci membenci, itu tidak boleh. Yang masih teruskan di sana silakan, yang tidak ya tidak apa-apa. Wong kita orang ngaji aja tidak boleh putus. Kamu ngaji misalnya sekarang udah keluar tidak ngaji, tidak apa-apa kok. Mundur ya karepmu, ya tidak apa-apa. Tapi ketemu ya tetap baik, ya. Nah, nah apa ketemu malah tidak perlu ngerembuk pengajian, wong kamu wis rasa nang pengajian kok ngerembuk pengajian, ngerembuk liyane bae. Nah gitu dah. Apalagi saya Duda punya anak putri 1, menikah dengan gadis dan dikaruniai 1 anak laki-laki kelas 2 SD. Sejak menikah tahun 2005 sampai sekarang, istri saya belum mau akur dengan anak putri saya. Istri sudah ngaji, kalau dinasihati merasa sudah tahu. Bagaimana sikap saya kepada istri? Mohon nasihatnya. Nah, ngandani piye wong bojomu kok. Ah wis mbok kandhani, kondok aku wis ngerti. Nah, mestinya kamu numpak nek wis ngerti mulane diamalke, harusnya kan gitu toh. Wong ngerti ora diamalke itu, orang ngaji tahu tanpa diamalkan itu seperti lebah tidak bermadu. Ya toh? Ada gunanya. Maka kalau dia sudah tahu, ya tinggal menasihati. Kalau sudah tahu kok tidak diamalkan, kenapa? Gitu kan? Dosa no, orang ngaji. Dan dengan ketika kamu nikah dengan dengan istrimu tadi, tahu kalau kamu sudah punya anak, apa kamu sembunyikan? Ya, ketika nikah kamu ngaku Joko gitu. Ya barang ternyata nikah, pokoknya kok sendiri anak. Nah, gelo istrimu.
Kalau sudah tahu kalau mau nikah saya duda punya anak satu. Nek mau ya mau dengan bapaknya juga harus mau dengan anaknya. Kamu juga tahu kalau kamu nikah dengan janda punya anak, ojo mung dikukup mbok eto anake guaan wae jangan. Ya nah, diopeni. Maka kalau menikah diramekke ngarep. Bapak, janda punya anak, saya nikahi. Anaknya janda tadi andai kata perempuan itu dengan saya pun jadi apa? Mahram itu jadi anak saya, tanggungan saya. Jauh malah aku geleme karo kowe tok anakmu kene pake kono wae. Nah, itu tidak boleh gitu itu.